Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali ya. Kita masuk kepada syubhat yang ke-12. Jadi seluruhnya ada 13 syubhat ya. Kemudian sama penutup. Bismillah, semoga ini menjadi kajian kita yang penutupan dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Syubhat yang ke-12 berkenaan dengan hadis syafaat. Baik, ya, baca dulu Abdurrahman. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyayikhina wa lil hadirin. Thumma qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa lahum syubhatun ukhra wa hiya ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anna an-nasa yawm al-qiyamati yastaghithuna bi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa. وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Baik, jadi kembali kepada ya syubhat. Syubhat itu kerancuan ya, kerancuan pemahaman. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan minta-minta kepada orang-orang saleh atau mengibadahi orang saleh. Jadi ini ada dua ya. Minta ya, itu berarti soalnya soal hajat, doa masalah. Ya, doa itu ada berapa macam? Ada doa masalah, yang kedua doa ibadah. Yang kedua ya, yaitu mengibadahinya. Ini dimaksud dengan doa ibadah. Ya. Nah, mereka perlakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka minta hajat, ya, apakah yang diminta itu diyakini bahwa dia bisa mengabulkan doa? Jelas ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka meyakini itu hanya perantara Allah yang ngasih. Sama aja. Ya, kalau yang diserunya selain Allah, misalnya dia bilang ya fulan, gitu kan. Nah, dari orang yang sudah lalu kita sudah jelaskan bahwa ya perbuatan ini termasuk dari apa? Syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para pembela musyrik atau orang-orang musyrik ini ya mereka berdalih. Ya, nah, di antara dalih mereka atau argumen mereka dalam membela diri itu hadis syafaat. Ini dibahas dalam bab ini. Kenapa memang hadis syafaat? Dalam hadis syafaat itu ada dikisahkan ya, bahwa manusia ketika mereka di mahsyar nanti mereka akan mendatangi para nabi. Mereka datang pertama kali kepada siapa? Pada Adam. Ya, tujuannya apa? Mereka minta kepada Adam agar Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di antara dalil ya, Abdul Rahman, bahwa yang namanya minta doa itu sama dengan minta hajat. Bahwa namanya minta doa itu sama dengan minta hajat. Ya, karena sebagian dai salafi ini membedakan. Kalau minta hajat kepada selain Allah syirik akbar. Tapi kalau minta doa itu cuma syirik asghar. Kalau minta doa itu cuma syirik asghar. Kita katakan sama aja. Baik minta doa ya atau minta hajat itu hukumnya sama-sama syirik akbar. Ya, sama-sama syirik akbar. Kenapa? Karena di sini dijadikan dalam satu uraian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Syekh Muhammad bin Wahhab berdalil atau membantah argumennya musyrikin ini. Ya, yang mereka berdalil dengan kisah syafaat. Balik lagi kepada kisah syafaat. Syafaat itu gimana? Tadi sudah dijelasin bahwa orang di mahsyar akan datang kepada para nabi diawali dari Nabi Adam. Ya. Nah, dalam kisah syafaat itu Nabi Adam minta. Ya, mereka datang kepada Adam, kemudian mereka minta kepada Adam agar Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata si musyrik, kalau minta kepada selain Allah itu syirik, kok di sini disebutin ya orang-orang minta kepada Adam, ya agar Adam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adanya hal ini disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang itu akan mendatangi para nabi, minta kepada Adam berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa minta kepada selain Allah bukan syirik. Gimana jawaban? Kamu harus bisa mempertahankan argumen kamu sebagai muslim. Ya. Karena seperti yang sudah berlalu penjelasannya bahwa orang-orang musyrikin itu punya dalil, punya argumen. Ya. Nggak bisa Anda cuma saya jebolan pondok pesantren kemudian berhadapan dengan argumen seperti ini udah langsung terpar. Anda yang belajar aja belum tentu bisa jawab. Gimana lagi cuma ngajinya seminggu sekali. Makanya kita mesti tahu gitu, kedudukan ilmu, kedudukan ulama itu nggak sembarangan. Harus punya ya takdir, ya, penghormatan yang layak pada penuntut ilmu, kepada ulama, karena mereka yang menjelaskan persoalan-persoalan pelik seperti ini. Ya, oke. Kita baca dulu. Walau syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrik itu punya syubhat yang lain. Maksudnya dalam membela kesyirikannya. Wahiyya ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "An-nasa yaumul qiyamah yastaghithuna bi Adam." Bahwasanya manusia nanti di hari kiamat mereka akan minta keselamatan kepada Adam. Ya, minta keselamatan kepada Adam. Kenapa? Karena ketika itu manusia ditelantarkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan yang mengerikan. Akhirnya mereka ingin dihalau dari mahsyar, penghuni surga ke surga, penghuni neraka. Ya, maka mereka datang kepada siapa yang menurut mereka punya kedudukan di sisi Allah. Dan mereka pun mendatangi para nabi. Diawali dari mendatangi Adam. Bukan minta kepada Adam hajat, tapi minta kepada Adam doa. Gitu loh. Jadi dalam terminologinya orang musyrik, minta hajat sama minta doa sama, ya kan? Tapi di kalangan sebagian salafi minta hajat tapi minta doa beda. Yang benar adalah sama, karena mereka berdalil dengan hadis ini. Sedangkan dalam hadis ini terdapat minta hajat atau minta doa? Minta doa. Sebagai pembenaran atas tindakan mereka yang mereka minta hajat. Ya, kan yang dilakukan oleh musyrikin, mereka datang ke kuburan orang soleh, kemudian mereka berikan ibadah kepada orang soleh, kemudian dengan anggapan orang soleh itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, Allah yang ngabulin. Gitu loh. Atau mereka panggil orang soleh, ya maksudnya apa? Agar orang soleh itu menyampaikan hajatnya kepada Allah. Jadi mereka ibadah nih kepada orang-orang mati, kepada orang-orang soleh yang musyrikin ini. Ya, ibadahnya ada dua macam. Ada yang modelnya manggil, ini yang paling buruk. Itu pun mereka panggil orang soleh. Kalau dibilang kamu kenapa minta sama mayit, mereka punya dalilnya apa? Syafaat. Dalilnya bukan dia yang ngabulin, dia bilang gitu. Yang ngabulin tetap Allah. Ya, kamu nggak ngerti. Nanti dia akan nuduh kita, kamu nggak ngerti yang namanya tawassul. Ya, ini tawassul. Jadi minta hajat kepada mayit mereka klaim bahwa itulah tawassul. Dan itu tawassul yang syirik. Ya. Yang kedua, mereka memberikan ibadah, mereka sujud kepada kuburan, mereka menyembelih untuk kuburan. Itu pun juga tujuannya sama. Ya. Bukan meyakini bahwa sepenghuni kubur yang ngabulin, tapi ini hanya sebagai jembatan kepada Allah yang ngabulin dengan barokah si mayit. Dua-duanya ini sama-sama kesyirikan, tapi mereka berdalil dalam membenarkan kesyirikan mereka dengan hadis syafaat yang di situ terdapat apa? Keterangan bahwa orang-orang yang ada di mahsyar mendatangi para nabi, dimulai dari Adam, minta hajat atau minta doa?
Jadi dalam terminologinya orang musyrikin minta hajat dan minta doa sama. Tambahan dalil. Ya. Oke, lanjut ya. Ini pembahasan di luar topik ya. Di luar topik. Tapi ini tambahan ilmu buat kita. Ya, sebagai penuntut ilmu ya bergembira gitu dengan ya kesesuaian pandangannya dengan dalil. Oke, lanjut. Yastaghithun Nabi Adam, mereka mendatangi Adam minta keselamatan kepada Adam. Ya, maksudnya minta doa kepada Adam, tsumma bi Nuh, kemudian kepada Nuh, karena Adam menolak. Ya, kenapa menolak? Karena dia ini punya apa? Punya dosa. Kemudian datang kepada Nuh. Nuh juga menolak untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena ingat bahwa dia tak pantas. Karena dia merasa punya dosa. Apa dosanya Nuh? Yang dia ngerasa bahwa dia di situ salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta keselamatan buat siapa? Buat anaknya. Ya. Allah tegur Nuh ketika itu, la tas'al ma laysa laka bi'ilm. Ya, jangan minta pada aku apa yang kamu enggak punya ilmu tentangnya. Dia minta keselamatan buat anaknya kafir. Ya. Nuh akhirnya pun menolak untuk berdoa, untuk memberi syafaatnya. Tsumma bi Ibrahim, kemudian beranjak kepada Ibrahim, tsumma bi Musa, tsumma bi Isa, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, faqulhum ya'tadirun. Dan semuanya menyampaikan alasannya sendiri-sendiri. Ya, hatta yantahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya mereka pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Isa, iti hadan Nabi. Iti Muhammadan, datangi Muhammad. Ya. Disuruh mereka untuk minta agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sekelumit tentang hadis syafaat. Jadi sisi pendalilannya mereka melihat bahwa orang-orang itu mendatangi para nabi minta kepada para nabi. Kata mereka, "Hada yadullu ala anna al-istighatsah bi ghairi Allah laysa syirkan." Nah, kisah ini menjadi dalil bahwa minta keselamatan kepada selain Allah itu bukan syirik, katanya. Buktinya mereka minta kepada siapa? Pada para nabi. Kok sampean bisa-bisanya bilang minta keselamatan kepada selain Allah itu syirik? Mereka aja mendatangi para nabi dan disebutkan kisahnya dalam hadis, berarti bukan syirik. Nah, gimana coba kalau ada orang yang ngomong kayak gitu? Nah, enggak, ketemu. Apa jawabnya? Bangun. Apa? Kalau ada orang bilang berarti bukan syirik. Oke, syirik nggak bisa, bukan syirik nggak bisa, kita harus jelasin argumennya apa. Orang-orang di masyarakat meminta kepada Nabi, sedangkan para Nabi masih hidup. Hidup kondisinya di situ, mereka hidup dan para Nabi hidup. Terus, Sedangkan kalau di dunia meminta kepada orang-orang yang sudah mati. beda kasusnya dengan yang dilakukan oleh musyrikin di dunia, mereka minta kepada orang mati. Jadi ibarat kita di dunia, para sahabat dulu minta kepada Nabi di saat Nabi masih hidup agar Nabi berdoa. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kita juga boleh minta kepada orang soleh agar orang soleh itu berdoa, maksudnya yang masih hidup. Ya, nah, begitu juga boleh bagi mereka yang di mahsyar minta kepada para nabi agar Nabi berdoa karena mereka sama-sama hidup. Sedangkan yang dilakukan oleh musyrikin apa? Mereka minta kepada orang mati, ya, apakah agar seorang mati itu ya memuluskan hajatnya atau menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini beda kasusnya. Nah, enggak bisa disamakan. Ngerti enggak? Udah orang jelasis. Paham ya? Udah. Oh, paham enggak? Yakin dong. Mata kamu kayak gitu, apa berair? Paham nggak? Paham. Abdurrahman paham?
Pelan-pelan harus, memang kadang ya kita dalam belajar itu awalnya itu ngeraba, tapi dengan muasalah, dengan terus ya nggak putus asa, itu nanti pelan-pelan akan ketemu. Sama gitu juga belajar nahwu, yang penting terus saja lanjut. Ada kesulitan di awal, lanjut terus. Ya, terus berusaha untuk cari tahu. Ya, cari berbagai sumber. Kalau memang dari guru kurang jelas, cari tanya sama guru yang lain atau ya baca buku, hatta terjemahan pun nggak ada masalah. Ya, pelan-pelan dengan usaha berdoa kepada Allah, Allah akan berangkat. Nah gitu juga dalam semua ini. Lanjut ya. Jadi jelas ya syubhatnya mereka. Mereka menyamakan apa yang mereka lakukan dari minta kepada mayit di dunia, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di mahsyar yang minta kepada para nabi, padahal kasusnya beda. Ya, jelas Ridwan. Kamu kamil. Jelas ya? Beda. Anda minta sama mayit, sedangkan mereka sama-sama hidup. Orang-orang itu hidup, para nabi juga hidup. Itu. Oke. Kalau jawaban taqul, jawabannya kalian bilang sama dia, Subhana man taba'a ala qulubi a'da'i. Maha suci Allah yang telah mengunci mati hati-hati para musuhnya. Jadi ketika kita lihat kok bisa begitu ya, kok ada orang ya pemahamannya separah itu, ya bisa sejauh itu dia tersesat, gitu kan? Ya, kita puji Allah, kita muji Allah ketika melihat ada orang yang Maha suci Allah yang mengunci mati, ya hati musuh-musuhnya. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, qala fa innal istighatha bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Kita enggak pernah mengingkari perbuatan minta keselamatan kepada makhluk yang dia sanggup. Anda misalnya mau tenggelam, Anda teriak-teriak, tolong sampai di pinggir kali. Boleh apa enggak boleh? Atau syirik? Enggak boleh, sama-sama hidup kok. Oh, tapi kalau misalnya Anda mau tenggelam tapi yang Anda panggil, ya Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Nah, itu syirik. Ngerti enggak? Tuh dia panggil ya Nabi, syirik. Tuh dia panggil ya Jibril, tolong saya. Nah, boleh. Ya. Harusnya dia hanya manggil siapa? Allah atau yang hidup di situ yang dia bisa panggil untuk minta pertolongannya, bantuannya. Anda dibegal pinggir jalan, waliyadzubillah. Ya, la qadarahullah, tentunya semoga Allah tidak takdirkan ya. Ya, kemudian Anda minta tolong sama orang sekitar. Ya, kata orang sekitar sambil ngopi lo, syirik lo. Lucu. Yang seperti itu boleh apa enggak boleh? Boleh. Jadi minta kepada selain Allah ya, keselamatan dalam persoalan yang disanggupi oleh makhluk, lihat tuh. Kenapa ngomongnya pelan? Biar nggak salah. Itu namanya ilmu. Nggak bisa ngomong nggak bisa. Nanti salah-salah. Harus pelan, harus sambil definisi, biar mengikat persoalan-persoalan. Itu. Jadi minta kepada selain Allah ya keselamatan dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk, itu boleh. Itu nggak kita ingkari. Oke, lanjut ya. Kama qala ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya fi kisah Musa. Kisah Musa. Ya. Ketika Musa masuk ke mana? Ke kota, kemudian dia dapati ya ada dua orang berantem. Satu orang dari kelompoknya Musa, satu orang dari kelompoknya Firaun. Yang dari kelompoknya Musa minta tolong, istighatsah kepada Musa. Ya, kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tanpa pengingkaran. Berarti istighatsah makhluk kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk boleh. Ngerti? Istighatsah kepada makhluk, ya, makhluk kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk boleh. Kata Allah, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka orang dari golongannya Musa minta keselamatan kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Ya, Allah ceritakan kisah ini
tanpa pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Maka ditolong. Ya, Musa enggak bilang, "Lo syirik lo, minta tolong sama gua." Enggak. Tapi kata Musa apa? Ya, malah ditolong. Ya. Bahwa kazahu Musa faqada alaihi. Maka disikat itu orang sama Musa. Mati. Ya. Mati orang itu. Maksudnya Musa nolongin dia. Berarti apakah Musa enggak mengingkari kesyirikan? Nah, bukan. Tapi perbuatan orang itu memang bukan kesyirikan. Yes. Oke, lanjut ya. Paham enggak? Perbuatan orang itu yang bukan kesyirikan. Wa kama yastaghithul insan bi ashabihi fil harb, begitu juga seperti seorang yang minta pertolongan kepada temannya dalam perang. Aw ghairihi, atau dalam urusan lain, fil asya, dalam hal-hal yaqdiru 'alaiha al-makhluq, yang disanggupi oleh makhluk. Ya, ban bocor, telepon, "Bang, tolongin saya dong nih, Bang, nih. Jauh dari mana-mana nih. Ya, kemari dong." Ya, ditelepon temannya. Istighatsah, minta keselamatan. "Ini takut nih, Bang, gelap." Misalnya, bomang. Ya kan? Itu istighatsah makhluk kepada makhluk. Boleh apa enggak boleh? Kenapa? Disanggup oleh makhluk. Gitu. Kalau yang dia panggil itu makhluk, ya. Misalnya yang dia panggil itu jin, ya, enggak boleh. Ya. Atau yang dipanggil itu makhluk tapi dalam urusan yang tidak disanggupi oleh makhluk. Seperti apa misalnya? Minta diturunkan hujan, atau minta ditahan hujan. Ya, itu istighatsah makhluk kepada makhluk dalam urusan yang tidak disanggupi oleh makhluk. Ya, dilunasi hutang misalnya. Tapi kasusnya ya yang tidak disanggupi oleh makhluk. Ya. Tapi dilunasi hutang kan bisa jadi disanggupi, Ustaz. Ya, bisa, tergantung kasusnya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia datang kepada orang kaya dia minta dilunasi hutang, itu masuk dari istighatsah yang boleh. Tapi kalau yang dia datang siapa? Agar dilunasi hutang, dia pergi ke kuburan Mbah Priok misalnya, itu syirik. Ya. Atau dia datang kepada orang pintar agar dilunasi hutang-hutangnya dengan cara-cara gaib. Nah, ini syirik. Oke. Ya. Karena itu termasuk perkara yang hanya Allah yang sanggup. Wa nahnu ankarna istighatsah ibadah, sedangkan yang kami ingkari ini bukan yang seperti itu. Ya, bukan istighatsah makhluk dengan makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Tapi yang kami ingkari adalah istighatsah ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya, yang banyak dilakukan oleh mereka di kuburan para wali. Di mereka ini maksudnya orang-orang yang menyembah kuburan, musyrikin, mereka mendatangi kuburan-kuburan, dia minta keselamatan. Seperti misalnya apa? Qada'il hajat, agar hajatnya dipenuhi, ya, hutangnya dilunasi, agar putrinya segera dapat jodoh misalnya, agar dia diselamatkan misalnya dari penyakit, disembuhkan. Ya. Tapi mereka mendatangi mayit misalnya, mereka mendatangi orang-orang soleh. Ini yang diingkari. Itu kasusnya beda. Au fi ghaibati fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah, atau ya istighatsah kepada orang gaib. Ya, minta keselamatan kepada orang yang enggak ada di hadapan Anda. Ya. Makanya kayak telepati itu syirik. Tahu telepati? Om? Telepati itu syirik. Kontak batin, yang mereka bilang sebagai kontak batin. Ya, kemudian komunikasi secara batin, itu syirik. Berarti kan kamu, akhi barakallahu fik, jangan main. Nanti ngapain kamu?
Oh, garis bawahi. Jazakallah khair. Bagus. Ya, pernah dengar istilah telepati? Ya, pernah dengar telepati? Telepati tahu? Itu yang distilahkan dengan kontak batin. Ya, komunikasi secara batin. Ya, orang yang entah di ujung berung, ya, ternyata ada yang nama ujung berung, baru tahu sih. Dulu saya pikir tuh ujung berung cuma ungkapan untuk suatu tempat yang jauh banget gitu. Di mana ujung berung? Di Bandung. Bojong juga gitu dulu. Dulu kami ngungkapin kata-kata bojong itu untuk suatu yang jauh. Di mana? Di Bojong. Ternyata tinggal di Bojong. Itu aku pikir dulu itu cuma ungkapan untuk suatu tempat yang negeri antah berantah itu. Nah, jadi kita tinggal di negeri antah berantah. Ya, orangnya jauh, andanya di sini, anda komunikasi kontak batin. Ya, nah ini terus minta keselamatan, minta bantuan. Nah ini termasuk dari kesyirikan. Au fi ghaibatihim, atau orangnya nggak ada di hadapan anda, gaib. Ya, tulis itu seperti telepati gitu. Atau kontak batin gitu, diikat. Ya, buku itu diikat dengan penjelasan-penjelasan. Fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah, dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi qaid ini sebenarnya enggak perlu ya. Karena ya, minta keselamatan kepada orang yang dia enggak ada di hadapan Anda itu udah pasti. Ya. Urusannya jelas tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang kecil misalnya angkat ember, ya, atau angkat galon misalnya. Anda keberatan, Anda telepati. Urusannya sebenarnya Anda sanggup, gitu kan? Cuma Anda lakukan itu telepati, ya, minta pertolongan dengan urusan yang seperti itu. Itu kan urusan yang disanggupi oleh makhluk, ya kan? Tapi karena diperlakukan seperti itu jatuhnya kepada kesyirikan. Baik. Jadi jelas ya, yang diingkari itu yang istighatsah seperti ini. Bukan istighatsah makhluk kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Paham di sini? Ya. Tapi istighatsah makhluk kepada makhluk dalam hal yang dalam kondisi makhluk yang dimintai bantuan itu gaib misalnya. Walaupun yang dia mintai bantuan, ya, perkaranya itu disanggupi misalnya oleh makhluk. Kayak misalnya angkat air. Ya. Angkat air kan disanggupi oleh makhluk misalnya. Makhluk sanggup enggak? Tapi dia mintanya kepada orang yang gaib dari dia. Jatuh pada kesyirikan. Sehingga masuk ke dalam kategori yang tidak disanggupi oleh makhluk. Atau ya, orang yang enggak gaib tapi yang dia minta itu hanya Allah yang sanggup. Seperti orang datang kepada dukun, dia minta kaya. Yang bisa memberikan kekayaan siapa? Allah. Atau minta kepada pawang hujan agar ditahan hujannya. Yang bisa menahan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia minta, orangnya enggak gaib, ada, tapi perkaranya hanya Allah yang sanggup. Syirik. Itu kepada kesyirikan. Nah, kata sanggup ini pun juga harus dijelasin, bukan klaim. Kata si Paul, saya sanggup kok. Oh, berarti bukan syirik. Ya, kata yang belajar setengah-setengah. Hah? Iya enggak? Ya, misalnya ada orang datang ke dukun, ya, kemudian dia minta kepada dukun itu agar ya diberi kekayaan. Ya, pada zaman-zaman dulu minta kode buntut biar tembus, ya, dia mau ya masang nomor, ya, apa dulu apa Orkas SD sumbangan SDSB ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, banyak tuh dulu loket-loket, ya, loket-loket Orkas.
1500 naruh nomor yang bakal keluar besok. Ya, kalau nomornya cocok, ya ada yang hadiahnya sekian juta. Orang di brainstorm gitu, dicuci otaknya untuk ya kaya dengan cepat, dengan kilat. Sampai teman Ustaz, anak orang kaya, ya tiap hari naruh lokasnya. Judi itu, ya. Ketika itu dukun-dukun laku, ya kuburan ramai, ya orang udah banyak sama dukun, ya semedi di kuburan, sampai orang gila lewat ditanya, besok yang keluar nomor berapa? Allah. Itu bukan hanya sekedar judi, tapi juga syirik. Orang datang ke dukun minta, pengen kaya dengan kilat, ya, itu. Ya, ini jatuh pada yang demikian itu masuk dalam kategori kesyirikan. Ya. Qala idza sabata dzalik, apabila telah jelas hal ini, fastighatsatuhum bil anbiya yaumil qiyamah, maka perbuatan orang-orang di hari kiamat yang minta keselamatan kepada para nabi, yuriduna minhum an yad'u Allah, mereka minta kepada para nabi itu bukan minta hajat, tapi minta agar para nabi itu berdoa kepada Allah. An yuhasiban nas, agar Allah segera menghisab manusia. Hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif, agar penghuni surga segera selamat dari kengerian, ya, al-mauqif, yaitu mahsyar. Ya, agar penghuni surga ke surga, penghuni neraka dihalau ke neraka. Wa hadza jaiz, perbuatan ini bukan kesyirikan, boleh. Gitu loh. Jaizun fid dunya wal akhirah. Di dunia, ya, boleh orang minta doa kepada orang yang masih hidup, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, minta doa kepada Nabi. Boleh juga di akhirat, ya, seperti kasus ya hadis syafaat itu. Mereka datang kepada para nabi agar minta kepada para nabi itu agar para nabi itu berdoa. Wadzalika an ta'tiya 'inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma' kalamak taqul lahu ud'u wallahi li. Seperti kamu mendatangi orang soleh yang hidup, kemudian kamu duduk di hadapan dia mendengar ucapanmu, ya, berarti bukan dengan cara-cara gaib, ya, bukan dengan cara-cara gaib. Misalnya datang tsunami, dia panggil misalnya ya Buya, ya. Itu pernah ada, ya, ketika terjadi tsunami Aceh, ada yang cerita, ya, saya diselamatkan dengan kapal yang datang kepada saya. Kenapa? Karena ketika saya ditenggelamkan oleh tsunami, ya, saya ingat, ya, panggil Buya. Ini cerita orang Arkom. Jadi di Mesir itu, di Malaysia itu ada kelompok namanya Jamaah Arkom. Ya, dia punya keyakinan seperti itu. Berarti, ya, Jamaah Arkom, ya, bermasalah tauhidnya. Tahu nggak Arkom? Ya, nah itu. Jadi harus hidup wa yujalisu, ada di hadapanmu, atau kalau nggak ada di hadapanmu ya ngomongnya pakai HP. Tapi kalau hanya dengan kontak batin, itu syirik. Ya, banyak dari orang yang mengaku Muslim praktekkan itu. Lihat dulu. Taqul lahu, kamu bilang kepada dia, ud'u wallahi li, berdoalah kepada Allah buat aku. Ya, boleh seperti itu. Tapi kalau orang solehnya mati, dia datang ke kuburan, dia bilang, ya Kiai Fulan doain saya, boleh nggak? Nah, itu syirik. Kenapa? Karena orang mati nggak bisa berdoa, nggak mendengar ucapanmu, nggak juga bisa berdoa. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi. Persis seperti dulu para sahabat minta kepada Rasulullah, ya, agar Nabi berdoa di masa hidupnya.
Wa amma ba'da mautihi, adapun setelah Nabi wafat, fasya wa kalla annahum sa'alu dzalika 'inda qabrih. Enggak ada seorang pun dari sahabat minta kepada Nabi di kuburannya agar Nabi berdoa kepada. Enggak ada yang melakukan itu. Balantara salafu ala man qasada du'a Allah inda qabrih. Bahkan salaf dulu mengingkari orang-orang yang sengaja mendatangi kuburan Nabi dengan maksud minta kepada Nabi agar Nabi berdoa. Ini diingkari. Fa kaifa bidu'ai nafsihi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana lagi dengan kalau yang dia minta langsung Nabi untuk memenuhi hajatnya? Kalau berdoa kepada minta kepada Nabi agar Nabi berdoa, itu udah diingkari. Berarti hajat yang menuhin siapa? Nabi apa Allah? Allah. Misalnya Anda pengen kekayaan, Anda datang kepada kuburan Nabi kemudian bilang sama Nabi, ya Nabi Allah, doain saya kepada Allah agar Allah memberi kepada saya kekayaan. Ini enggak boleh. Berarti lebih enggak boleh lagi kalau dia datang ke kuburan Nabi dan dia minta kepada Nabi kekayaan. Berarti kalau yang kedua yang memenuhi hajat siapa? Allah apa Nabi? Nabi. Lebih enggak boleh lagi. Kalau minta Nabi berdoa kepada Allah setelah Nabi wafat itu syirik. Lebih syirik lagi minta Nabi untuk minta kepada Nabi hajat. Ini dua level nih kalau antum perhatiin. Dan argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan dua-duanya sebagai kesyirikan. Beliau menjadikan perbuatan minta doa kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah itu sebagai landasan dalam menjelaskan buruknya kesyirikan, minta hajat kepada Nabi. Di sini. Fa kaifa bidu'ai nafsihi? Maka bagaimana dengan minta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bi abi huwa wa ummi. Maksudnya sungguh demi Allah. Bahwa itu lebih buruk lagi kesyirikannya. Syubhat yang ke-13. Fadhal iqra ya Abdul Rahman. لم يعرضها جبريل على إبراهيم. والجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن يدفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويقلبها في المشرق أو المغرب لفعله. ولو أمره الله أن يغيب إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعله. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعله. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا الاستغاثة بالعبادة والشرك لو كانوا يفقهون. Syubhat yang lain yang mereka jadikan argumen dalam membela kesyirikannya adalah kisah Ibrahim. Seperti apa kisah Ibrahim? Ibrahim itu ketika mau dilempar ke api, Jibril datang menawarkan dirinya untuk menyelamatkan Ibrahim. Kata Jibril, alaka hajat? Ada enggak hajatmu kepadaku? Artinya kalau kamu mau minta tolong, aku siap nolongin kamu. Ketika itu Ibrahim bilang, amma ilaika fala. Adapun kepadamu aku enggak perlu. Aku enggak butuh bantuan. Padahal kok dilempar mati itu. Ini menunjukkan kuatnya tauhidnya Ibrahim. Nah, kata orang-orang musyrikin, Jibril nawarin loh. Bantuan kepada Ibrahim. Kalau minta keselamatan kepada makhluk itu syirik,
Ya, tentu Jibril nggak menawarkan itu kepada Ibrahim. Ya, kondisi bahwa Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim ini menunjukkan bahwa minta keselamatan kepada makhluk itu bukan kesyirikan. Ini ya otaknya sungsang memang. Artinya orang ya semua mungkin bisa mengemukakan argumen, cuman argumennya tepat atau enggak ini kan persoalan kedua. Gitu loh. Ya. Ini namanya asal comot dalil-dalilnya sahih, tapi sisi pendalilannya batil. Enggak tepat. Ya kita baca. Walau syubhatun ukhra, dan mereka punya syubhat yang lain, wa hiya qissatu Ibrahim, yaitu kisah Ibrahim lamma ulqiya finnar, ketika ulqiya finnar, dilempar. Dilempar ke mana? Ke neraka. Ke api, afwan. Ya. Ya taradalahu Jibril. Jibril menawarkan diri. Ya, taradalahu Jibril fil hawa, ya, di langit. Faqala lahu, Jibril bilang kepada Ibrahim, alaka hajah, apa kamu ada hajat kepadaku? Ya, artinya mau aku bantu enggak? Faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Lalu Ibrahim pun menjawab, adapun kepada kamu tidak. Artinya aku enggak butuh bantuanmu. Qalu, kata orang-orang musyrik, falau kanatil istighatsatu syirkan, kalau benar klaim kalian bahwa istighatsah kepada makhluk itu syirik, lam ya'tarid Jibril ala Ibrahim, tentu Jibril tidak akan menawarkan itu kepada Ibrahim. Nanti nah, ini syubhat atau bukan syubhat? Syubhat. Jadi Anda harus bisa jawab, bisa sanggah. Itu ilmu. Memahami syubhat, memahami juga sanggahannya itu ilmu. Maka apa sanggahannya? Qala fal jawabu anna hadza min jinsil syubhatil ula. Bahwa apa yang dia utarakan ini mirip seperti syubhat yang sebelumnya. Syubhat tentang syafaat. Ya. Wa inna Jibril arada alaihi an yanfa'u bi amrin yaqdiru alaihi, karena sungguhnya Jibril di sini dia menawarkan kepada Ibrahim ya, bantuan dalam perkara yang memang dia sanggup. Memang dia menyanggupi itu untuk membantunya. Ya. Sedangkan minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk sanggup, syirik itu bukan syirik? Bukan. Tuh. Nanti. Fa'innahu kama qala ta'ala, karena sungguhnya Jibril ini persis seperti yang Allah Ta'ala katakan, syadidul quwa, sangat kuat. Kalau adinallahu lawan ya'khudha nara Ibrahim wa ma'awla minal ard wal jibal wa yuqallibuha fil masyriq awal maghrib la fa'al. Kalau Allah mengizinkan Jibril untuk mengambil apinya Ibrahim dan kawasan sekitarnya dari bumi, ya, begitu juga ya, bukit, wa yuqallibuha fil masyriq, kemudian dilemparkan ke timur atau ke barat. Kalau Allah izinkan Jibril untuk lakukan itu, ya, itu sudah dilakukan oleh Jibril. Walau amara Allah an yaghiba bi Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'idin anhu ma fa'al. Atau kalau misalnya Allah mengizinkan kepada Jibril untuk menyembunyikan Ibrahim, ya, membawa pergi Ibrahim di tempat yang jauh dari mereka, dari musuh-musuhnya ini, tentu itu sudah dilakukan ya, oleh Jibril. Walau amara Allah an yarfa'u ila sama la fa'al. Begitu juga kalau Allah suruh Jibril untuk mengangkat Ibrahim ini ke langit, ya, tentu sudah dilakukan. Artinya ini menunjukkan kekuatan siapa? Jibril. Ya, artinya ketika Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim, yang ditawarkan kepada Ibrahim itu perkara yang disanggupi oleh Jibril atau bukan? Disanggupi. Gitu loh. Jelas? Wa hadza rajulun ghaniyyin. Kasus ini persis seperti ya, gambarannya seorang yang kaya, lahu malun katsir, punya harta yang banyak, ya rajulan muhtajan. Kemudian dia lihat ada seorang yang butuh, fa ya'rid alaihi an yaqridahu. Kemudian
si kaya ini menawarkan bantuan pinjaman kepadanya. Aw an yahibahu, atau menawarkan pemberian kepadanya, syai'an yaqdi bi hajatahu, yang dengannya dia bisa ya memenuhi hajatnya. Ya, si fakir ini memenuhi hajatnya dengan bantuan itu. Syirik atau bukan syirik itu? Bukan. Fa ya'badzalikal muhtaj. Lantas orang yang butuh tadi ketika ditawari bantuan oleh si kaya, dia memilih untuk enggak ambil bantuan itu. Seperti halnya siapa? Ibrahim yang ketika ditawari bantuan oleh Jibril, dia menolak bantuan itu. Fa ya'badzalikal muhtaj, tapi orang yang butuh tadi menolak tawaran bantuan tadi, an yakhudha wa yasbir, dan dia malah memilih untuk bersabar ila an ya'tiyallahu birizqin, sampai Allah Azza wa Jalla datangkan kepadanya satu rezeki la minnata fi li ahad, yang dia enggak punya utang budi kepada seorang pun. Ya. Jadi ini boleh. Ya, yang dilakukan oleh Ibrahim itu boleh, yang ditawarkan oleh Jibril itu boleh. Sebagaimana bolehnya kasus ini. Ada orang datang kepada kita, nawarin kepada kita bantuan, kemudian kita bilang, jazakallahu khair, insyaallah Allah akan datangkan ya pertolongan dari sisinya. Ya. Nah itu, jadi ya ini gambaran yang dibolehkan. Berarti ada nggak pada kisah ini ya dalil yang bisa dijadikan sandaran oleh si musyrik? Jawabnya nggak ada, karena beda kasus. Fa in hadza min istighathatil ibadah. Lantas masa kasus seperti ini mau disamakan dengan perbuatan mereka yang minta-minta kepada kuburan? Jelas, jauh panggang dari api. Ya, fa in hadza min istighathatil ibadah wasyirik law kanu yafqahun. Tapi kebanyakan mereka enggak paham. Lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka ya di atas kejahilan dan di atas kebodohan. Berarti ada dua syubhat yang sudah kita baca ya. Yang pertama syubhat siapa? Syubhat ya hadis syafaat. Yang kedua kisah Ibrahim. Fadhal, penutup. Tauhid adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون أن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، وقوله يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Nah ini bab yang paling ngeri sebenarnya dari kitab ini. Inti dari bab ini bahwa seorang itu jangan hanya berteori. Ya, karena tauhid itu bukan teori. Ya, dia enggak hanya sebatas keyakinan. Ya, namun ya seperti halnya iman itu apa? Ucapan, ya, keyakinan dan perbuatan. Nah, ketiga-tiganya ini harus terpenuhi. Enggak boleh hanya ucapan. Ya, tanpa keyakinan dan perbuatan. Enggak boleh hanya dengan ucapan dan keyakinan tanpa diiringi dengan perbuatan. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Bab ke-33 adalah penutup. Tauhid adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan. Walinaqtimul kalama insyaallah bi mas'alatin 'azimah. Marilah kita tutup pembahasan ini. Jadi selesai sudah syubhat. Ada berapa syubhat? 13. Walinaqtimul kalama insyaallah bi mas'alatin 'azimah. Marilah kita tutup pembicaraan ini dengan suatu persoalan yang besar dan penting, muhimmah jiddan. Ya.
Tufham mimma taqaddam. Sebenarnya dari uraian yang sudah lalu itu, dari awal kitab sampai subat 13, ya, pembahasan di akhir ya penutup ini itu sudah bisa kita simpulkan sebenarnya. Ya, karena bisa dipahami dari sela-sela penjelasan yang lalu. Lakin nufridillah kalam. Tapi kita khususkan sendiri, kita pisahkan. Ya, persoalan ini. Ya, dalam bab tersendiri kita taruh di penutup. Di idhami sya'niha, karena ya agungnya persoalan ini wa likathratil ghalati fiha. Dan banyaknya orang yang keliru dalam masalah ini. Karena maka kami katakan la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa tauhid maksudnya iman. Ya, iman itu harus terpenuhi 3 komponen. Bil qalb, ya, dengan hati, yaitu meyakini kebenarannya dengan la ilaha illallah. Wal lisan, ya, lisannya mengucapkan. Wal amal, dan anggota badannya harus tunduk, harus ikut. Ya. Fa in ikhtala syai'un min hadza lam yakun ar-rajul musliman. Kalau ada salah satu yang luput, ya, apakah ucapannya atau dia mengucapkan tapi tidak meyakini, atau dia meyakini dan mengucapkan tapi dia tidak mengamalkan, ya, sesungguhnya seorang itu belum dianggap muslim. Maksudnya belum muslim di sisi Allah. Mungkin dia muslim di dunia, tapi belum tentu Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang salat semuanya, ya, takbiratul ihram, semuanya rukuk, semuanya i'tidal, semua sujud, tapi siapa yang tahu yang salatnya diterima oleh Allah dari yang tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi seorang bisa berusaha dengan mendatangkan rukunnya, ya. Maka begitu juga tauhid ada rukunnya, ya. Mendatangkan apa? Ya, syarat-syaratnya. Tauhid pun juga ada syarat-syaratnya. Mewaspadai pembatal-batalnya. Jadi antum dalam sholat mendatangi syaratnya. Ya, istiharah, menghadap kiblat di tempat yang suci, ya kan? Kemudian mendatangkan rukunnya. Ya, takbiratul ihram. Ya, kemudian al-Fatihah, ya. Kemudian mewaspadai apa? Pembatalnya. Ya kan? Jangan sampai kentut, kalau mau kentut ditahan. Begitu juga Islam. Nah, sebagaimana orang yang sholat dalam barisan shaf di masjid, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang sholatnya diterima, begitu juga keislaman, nggak ada yang tahu. Siapa dari kita yang Islamnya diterima oleh Allah? Tapi Anda wajib mendatangi apa? Rukunnya. Wajib mendatangi apa? Syarat-syaratnya, dan waspada dari pembatal-pembatal. Ya, karena yang kita cari bukan sekedar, ya, muslim di dunia, sama. Bukan sekedar udah sholat, ya, bersolat belum udah. Tapi yang dicari apa? Sholat kita diterima oleh Allah. Begitu juga, ya, dalam hal keislaman, bukan cuma saya muslim, ya. Kalau klaim semua bisa, ya. Kalau cuma ngaku-ngaku semua bisa, ya. Tapi yang Islamnya diterima nggak ada yang tahu, ya. Kalau yang belajar tentang rukun-rukun Islam, rukun syahadat, kemudian juga mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, dia aja nggak bisa memastikan Islamnya diterima oleh Allah apa enggak. Gimana lagi dengan orang yang nggak belajar? Ngeri mas masalah ini, bukan persoalan yang enteng. Anda tahu apa akibatnya kalau Islam Anda nggak diterima? Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Ulangin, ya. Ketika siapa? Saudaranya Yusuf, ya, bawa barang dagangan datang kepada Yusuf yang dia nggak tahu nih Yusuf, terus disuruh balik, lapor dia kepada ayahnya, pulang kampung dia ketemu siapa? Syuaib, ya, Yakub, ya, dia bilang hadhi bid'atuna ruddat ilaina, barang-barang kami nggak diterima sama Yusuf, ya, sedih, ya, nggak ditimbang, artinya nggak dibeli. Ya, hasil pertaniannya. Gimana kalau itu di dunia? Gimana kalau kita datang membawa Islam, kemudian dikatakan kepada kita, hadhihi bid'atuna ruddat ilaina, diterima oleh Allah Islam kita. Bahaya, ini bukan soal yang enteng, ya, persoalan yang berat, yang mengerikan. Maka perlu dengan kesungguhan dan keseriusan. Berkata Syekh Qala,
La khilaf anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Fa in ikhtala syai'un min hadha. Tidak ada khilaf, berarti kesepakatan bahwa tauhid harus dengan lisan, harus dengan hati, harus dengan amal. Anda harus tahu apa maksud dengan lisan. Lisan Anda harus mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Dengan hati. Maksudnya apa? Meyakini kebenaran la ilaha illallah. Itu nggak bisa tanpa ilmu. Ya. Anda harus tahu argumen benarnya la ilaha illallah dan harus tahu alasan batilnya di luar la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Udah cukup atau belum dua? Belum. Ada yang ketiga, apa yang ketiga? Anda harus beramal. Harus ikut dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau syai'un min hadza, kalau ada yang luput, ya, lam yakun ar-rajulu musliman. Seorang yang mengaku muslim belum dianggap muslim di sisi Allah. Ya, jadi ada Islam di dunia, ada Islam di sisi Allah. Anda cari di dunia aja apa? Cari di sisi Allah. Di sisi Allah kan? Islam kita diterima di sisi Allah. Kemudian berkata, fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi. Kalau seorang misalnya dia tahu tauhid. Tauhid itu wajib. Ngerti ya, apa yang dimaksud dengan tauhid, apa itu agama Allah. Ya, wa lam ya'mal bihi, tapi dia enggak mau mengamalkannya. Enggak mau tunduk. Ya. Fa huwa kafirun, maka dia kafir. Kafirnya kafir ya, inat atau kafir istikbar, sombong. Kafir karena kesombongan. Seperti kafirnya iblis. Bahwa kafirun murtadun mu'anid, maka dia kafirnya kafir inat. Ya, kufur itu ada 5 macam. Ya, ada kafir kufur inat, tahu nggak mau ikut, kufurnya inat. Inat itu artinya membangkang. Ada kufur namanya kufur apa? Kufur istikbar, sombong. Tahu kebenaran tapi menyombongkan diri. Ada kufur namanya kufur apa? Kufur i'rad, nggak mau tahu tentang kebenaran, nggak mau mencari tahu, ya, tentang apa itu ajaran Muhammad. Ya, ini namanya berpaling. Ya, ada juga kufur namanya kufur jahal, ada takdzib, ya, nah, mendustakan, ya, nggak benar nih dia bilang. Ya, nah, orang yang ngerti tauhid berarti udah tahu kebenaran. Namun dia nggak mau mentunduk, kafir. Kufurnya karena ya pembangkangan, kufur inat. Nah, kufur inat ini kufurnya Fir'aun. Kafir'aun wa iblis wa amdalihima. Seperti halnya Fir'aun, iblis dan yang semisalnya. Iblis tahu enggak agama Allah? Tahu. Ya, tahu Muhammad itu rasul. Ya. Bahkan bukan cuma itu, udah dialog dengan Allah. Ya. Rabbi bima awaitani wa Rabb, karena Engkau telah menyesatkanku. Dialog Iblis sama Allah. Ya. Dia lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibrahim, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawat. Kata Musa kepada Firaun, kamu wahai Firaun, kata Musa, sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan 8 bencana ini. Bencana apa? Kutu, ya, hujan darah, kodok, apa lagi? Ada 8. Ya, lihat dalam Quran. Ada 9 ya, pitisi ayat. Ada 9 ya. Allah turunkan bencana sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Musa, laqad alimta ma anzala haula. Kamu wahai Firaun sudah tahu, enggak ada yang menurunkan bencana-bencana ini illa rabbus samawati wal ardh. Kecuali Rabb. Tahu tapi dia enggak mau tunduk. Itu ya, kufur seragam ini, kufur inat, iblis sama Firaun. Tahu kebenaran tapi enggak mau tunduk. Berkata beliau, qala wa hadha yawmidu fi katsiran minan nas. Kasus ini banyak sekali orang keliru di sini. Ngerti kan? Yaqulun, kata mereka, ini kekeliruannya mereka ini. Kita tahu ini biar kita jangan seperti mereka. Yaqulun anna hadha haqqun. Benar tuh yang disampaikan sama Ustaz Ja'far misalnya.
Benar itu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Ada hakun. Wa nahnu naqamu hadza, dan kami tahu bahwa memang itu yang benar. Ya. Wa nasyhadu annahu al-haq, bahkan kami bersaksi bahwa itu memang benar. Lakin la naqdiru an naf'ala. Tapi kami enggak sanggup ikut. Ya. Wala yajuzu 'inda ahli baladina illa an nuwafiqahum. Kami enggak sanggup untuk menyelisih adat kebiasaan masyarakat. Ini yang banyak terjadi. Ya. Jadi mereka bertahan dengan apa? Dengan status quo-nya mereka nih. Enggak mau keluar dari zona aman, dari zona nyaman. Ya. Pengen tetap diterima oleh masyarakat, padahal masyarakatnya melakukan kekufuran. Akhirnya mereka ikut melakukan kekufuran itu. Padahal dia sudah tahu bahwa di kampung sebelah, di negeri sebelah, atau di satu tempat dia udah dengar ada kebenaran, tapi dia nggak mau ikut. Ya. Allah dzalika min al-'adzar, atau alasan yang lainnya. Ya. Seperti misalnya alasan tijarah, bisnis. Ya. Tapi kalau ikut sama mereka, kami nggak bisa dagang. Ya, barang-barang kami mungkin nggak bakal dibeli orang. Ya, kami nggak bisa survive, ya, bisa bertahan, ya, dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Ya, nah itu. Ini diantara alasan-alasan orang kenapa mereka nggak udah tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Persoalannya alasannya diterima sama Allah apa enggak? Alasan itu diterima oleh Allah apa enggak? Ya, maka beliau qala walam yadril miskin, orang yang patut dikasihani ini enggak sadar anna ghaliba aimatul kufri ya'rifuna al-haq. Padahal dulu di zaman Nabi para dembong-dembong kekufuran itu sama seperti mereka sekarang. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam yatruku, tapi enggak ada alasan yang menjadikan mereka meninggalkan Muhammad, enggak mau jadi pengikut Muhammad illa li syai'in min al-'adzar, kecuali karena alasan seperti alasan-alasan tadi. Jadi kenapa itu gembong-gembong musyrik udah tahu kebenaran tapi enggak mau ikut Muhammad? Di antaranya karena alasan apa? Enggak bisa hidup, ya. Enggak bisa survive dalam bisnisnya, ya. Enggak bisa, ya, kecuali mengikuti adat dan kebiasaan masyarakatnya. Takut dikucilkan, takut dimusuhi oleh orang, ya. Takut, ya, enggak lagi dihargai. Sehingga karena ketakutan itu akhirnya mereka tidak mengikuti Muhammad. Dan begitu juga di zaman sekarang. Berapa banyak kita dapati orang sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena alasan-alasan yang sama seperti tadi. Kama qala ta'ala, dalilnya seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ishtara bi ayatillahi thamanan qalilan. Mereka, ya, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan, ya, atau menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga-harga yang murah. Ya. Mereka lebih mendahulukan dunianya, bisnisnya, pergaulannya, pertemanannya, ya, daripada agama Allah Subhanahu wa taala, daripada tauhidnya. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan yang lain sebagainya dari dalil-dalil dari Al-Qur'an. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 146 dari surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya segolongan dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam kesadaran. Dan mereka tahu, ya, bahwa mereka menyembunyikan kebenaran. Ini kondisi yang tahu tauhid, nggak mau ikut. Kesimpulannya kafir, kufur inat. Ya. Karena yang kedua, fa in amila bit tauhid. Kalau dia mengamalkan tauhid, amalan zahiran, secara zahir saja. Secara zahir sholat, secara zahir piara jenggot. Nah,
secara zahir ngaji, ya, wala yafhamu, tapi dia nggak paham apa itu tauhid, wala ya'taqidu, dan dia nggak meyakininya sebagai kebenaran, cuman absen di pengajian doang, biar dianggap sekelompok dia, ya, termasuk kelompoknya, ya, dianggap satu barisan bersama muwahhidin, tapi enggak ada yang masuk dari ilmu, ya. Secara zahir sama, ya, ngerjain amalan-amalan yang wajib dalam Islam, ya, yang perempuannya nutup aurat, cadaran, tapi nggak paham, ya. Ada yang kayak begitu? Karena nggak paham, gimana lagi dia mau meyakini? Ya lebih jauh lagi, ini nggak meyakini tauhid sebagai kebenaran. Maka kata Syekh, fahuwa munafik. Inilah orang munafik. Ya, wa huwa syarrun minal kafir khalis. Dia lebih buruk daripada orang kafir murni. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka jahanam yang paling dalam. Oke, satu, ya, bab lagi selesai. Ya, yang ngantuk berdiri. Fadhal Abdurrahman. Qala rahimahullah wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun. Ubayyinu laka idza ta'ammalta. Antum baca ya keterangannya. Keterangan yang tadi Ustaz tak baca di sini karena berhubung dengan waktu. Jadi penjelasan dari bab yang ke-33 baca itu penting. Lanjut Abdurrahman. Tabayyana laka idza ta'ammaltaha ala asinatin nasi tara man ya'rifu al-haqqa wa yatruku al-'amala bihi bi khawfi nafsi dunya aw jahin aw mudaratin li ahadin wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan fa idza sa'altahu amma ya'taqiduhu bi qalbihi idza huwa la ya'rifu ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. Bab yang ke-34 perbedaan manusia dalam mengamalkan tauhid. Jadi orang yang mengamalkan tauhid itu nggak sama. Ya, ada yang mengamalkan zahiran, ya, tapi dia nggak paham. Ya, seperti yang tadi disebutkan golongan orang yang kedua. Ya, secara zahirnya seperti dia masuk dalam kelompok muwahhidin. Tapi ternyata karena dia nggak, ya, punya keinginan bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga dia nggak mencintai tauhid, nggak memahami tauhid, nggak mencintai tauhid, nggak benci pula kekufuran. Ya, karena gimana dia mau benci kekufuran sedangkan tauhidnya nggak paham? Ya, maka dia kedudukannya sama seperti orang munafik. Wa ini masalah-masalatun kabiratun tawilah, dan perkara ini adalah perkara yang besar dan panjang pembahasannya. Tabayyana laka idza ta'ammalta ala alsinatin nas. Akan jelas bagimu jika kamu memperhatikannya pada lisan-lisan manusia. Ya. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukal 'amala bih. Kamu dapati orang-orang yang mengetahui kebenaran, maksudnya mengetahui tauhid, tapi tidak mau mengamalkannya, li khawfi naqsi dunya aw jahin aw mudaratil li ahad. Kenapa enggak mau mengamalkan? Karena khawatir ada dunianya yang berkurang, dagangannya enggak laku, ya. Aujah atau kedudukannya tidak lagi dihormati karena mengamalkan tauhid, ya, karena khawatir akhirnya dia tidak mau mengamalkan tauhid. Au mudaratin li ahad, ya, atau berbasa-basi dengan orang lain, ya, mudaratin li ahad, ya, artinya pengen tetap diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu akhirnya dia nggak mau mengamalkan tauhid. Kalau dia mengamalkan tauhid, takut dia dikelompokkan ke dalam orang-orang yang distigma oleh masyarakat. Oh, ini Wahabi misalnya, ya, dituduh seperti misalnya, oh, ini kelompok radikal. Takut akhirnya
dia basa-basi dengan orang-orang, ya, biar diterima oleh masyarakat, dia mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang. Wa tara man ya'mal bi zahiran la batinan, dan kalian dapati juga, ya, golongan yang kedua yang mengerjakan dan mengamalkan tauhid tapi secara lahir doang. Ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama nggak mau mengamalkan, tahu tapi nggak mau mengamalkan. Yang kedua mengamalkan secara zahir, tapi dia nggak paham apa yang dia amalkan. La batinan, dia tidak mengamalkan secara batin. Artinya dia nggak paham apa itu tauhid, sehingga dia nggak mencintai tauhid, nggak mencintai muwahhidin, nggak benci kufuran, nggak benci kafirin. Dia nggak mengerti keunggulan tauhid dibandingkan dengan al-kufur. Hanya cuma ikut. Ya, seperti tadi saya bilang cuma sekedar apa? Absen. Ya, banyak yang cuma absen. Ya, absen di pengajian, absen di grup. Ya. Itu cuma absen. Faedah soal tahu, tapi kalau kamu tanya dia yang mengamalkan secara zahir ini, kamu tanya dia amma yaqidu bi qalbi, tentang keyakinannya dalam hatinya. Apa makna la ilaha illallah misalnya? Ya. Idza huwa la ya'rifu. Kebanyakan mereka enggak paham. Ya, dia menjawab seperti jawaban orang-orang awam. Ya, kalau jenggotnya udah seperut, ya. Mana-mana gamisan misalnya. Ya. Pokoknya sunni salafi gitu, zahirnya. Ya. Pada sama salafi kerasnya minta ampun. Ya. Dengan alasan ya mubtadi, ya, dia tuduh orang jatuh pada bidah, tapi ditanya apa makna la ilaha illallah ya? Atau ya. Walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah. Untuk memahami persoalan ini wajib bagimu untuk memahami dua ayat dari Quran. Perhatikan ini adanya di akhir kitab. Kalau Anda luput di pembahasan, terus ikut lagi dari awal, gitu lagi ntar di akhir kitab malas lagi, tak paham jadinya. Ini saat-saat krusial Anda tahan, sabarkan diri, pahami dengan betul. Ya, agar kalian bisa memahami perkara ini dengan baik, penting bagi kalian untuk memahami dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama, yang udah lalu ayatnya, yaitu ayat ke-66 dari surat At-Taubah, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini kisah orang yang istihza, mengolok-olok agama, ya, yang diolok-olok Nabi dan para sahabat. Kemudian Allah bilang, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayatnya, rasulnya kalian jadikan itu bahan olok-olok? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini kisah sudah lalu ya. Berkata Syekh qala fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabah, apabila jelas olehmu pada kisah ini bahwa sebagian sahabat alladzina ghazaw ar-rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu, ya, mereka itu ikut dalam perang melawan Romawi, imperium besar seperti itu. Kalau sekarang kayak lawan Amerika, lawan Rusia, ya. Perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan imperium Romawi, ya. Mereka nih yang melakukan istihza tadi, mengolok-olok, ya, agama Allah. Padahal mereka perang bersama Nabi, mereka bisa kafaru, menjadi kafir. Bisa dari kalimatin qaluha ala wajhil la'ib wal masih, disebabkan kalimat yang mereka ucapkan main-main. Apa mereka bilang? Ma ra'ayna mithla haula, kami enggak dapati seperti orang-orang itu, maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Arghabu butunan, ya, wa akdzabu alsinan, wajbadu indal liqa. Paling banyak makan, paling bohong, ya, paling jago bohongnya kalau ketemu musuh duluan lagi. Ya, mereka ngomong gitu, mensifati Nabi dan para sahabat yang mulia dengan sifat-sifat yang buruk tadi. Makannya banyak, ya, tukang bohong, ngecut. Ya, tapi mereka bilang kami ucapin itu cuma buat main-main. Perjalanan jauh ya Rasulullah. Ya, ini adalah perang Tabuk, ya. Perang yang enggak terjadi itu. Ya. Nah, dalam perang Tabuk, ya, perang lawan Romawi, imperium Romawi. Ya, perangnya enggak jadi, batal perang.
Tapi karena Tabuk itu jauh, ya mereka beralasan perjalanan jauh ya Rasulullah, kami cuma sendang gurau. Ya, ibarat kata orang sekarang mengusir kebosanan, boring. Ya, sehingga bercanda di antara mereka yang keluar kata-kata seperti tadi. Ya, maka turun ayat la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Tabayyana, jelaslah olehmu anna alladhi yatakallam bil kufr aw ya'mal bi khaufan min naqsima. Sekarang bandingin. Kalian perlu gunain nalar. Para sahabat yang udah ketemu Nabi, perang bersama Nabi, lawan imperium besar, yang namanya besar nih. Ya. Tapi ngomong kalimat kekufuran, tapi itu pun juga cuman senda gurau, kafir. Maka gimana lagi kata Syekh? Tabayyana lak, jelaslah olehmu annalladzi yatakallam bil kufur, bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kufur atau mengerjakan kekufuran karena takut berkurangnya dunia atau hilangnya pengaruh atau karena basa-basi dengan manusia, a'zam, itu perbuatannya lebih buruk atau dia lebih pantas kafir mimman yatakallam bi kalimatin yumzahu biha, dibandingkan dengan orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur hanya karena main-main. Dia dua golongan, mengucapkan kata kufur karena main-main, kafir berdasarkan ayat. Yang kedua, mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan kekufuran tapi karena serakah terhadap dunia. Mana lebih pantas kafir? Oh, bahaya masalah. Jadi hati-hati, enggak ikut, tahu tauhid tapi enggak ikut, bahaya. Ikut tauhid, begitu juga kalau dia enggak paham, juga bahaya. Ya. Tahu tauhid, enggak mau ikut karena serakah terhadap dunia. Nah, ya, nggak mau ikut artinya dia, ya, larut dengan masyarakat. Ya, gua tahu tuh dia benar, gua tahu apa yang dia dakwah itu benar. Ya, tapi dia berpaling dari kebenaran tadi karena urusan apa? Dunia. Nah, takut dunianya yang berkurang, takut pengaruhnya hilang, atau karena kehidupan dia yang berbasa-basi dengan orang. Dia lebih pantas kafir daripada orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur karena bercanda. Ayat yang kedua, Al-Quran. Wal ayat ats-tsaniyah qauluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحنة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله تعالى إلا من أكره فلم يستثنى الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصارها أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض بالدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثاره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, jadi ayat yang pertama Taubah 66 ya. Kisah tentang apa? Istihza. Kesimpulannya apa? Kalau mengolok-olok agama karena alasan bercanda itu kufur, maka lebih kufur lagi orang yang melakukan kekufuran karena alasan apa? Karena takut terhadap dunia, takut miskin. Yang kedua, ayat yang kedua adalah yang ada dalam
surat An-Nahl ayat 106 sampai 107. Ya, ini kisahnya siapa? Kisahnya Ammar bin Yasir yang disiksa oleh ya orang-orang musyrikin ya untuk mencaci Muhammad. Awalnya dia nggak mau, terus disiksa sampai akhirnya dia nggak kuat dengan derahan dan siksaan, akhirnya dia caci Muhammad. Ya, kemudian dia ketika dilepas, dia pun mendatangi Nabi SAW, dia ceritain kasusnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in adufa'u, kalau kembali kamu disiksa oleh mereka, ya, dan disuruh mencaci aku, nggak apa-apa, caci aja. Ya, karena itu bukan kekufuran. Ya, karena kamu diapain? Dipaksa. Ya, melakukan kekufuran karena terpaksa. Ayat yang kedua adalah firman Allah, man kafara billahi min ba'di imani. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Walakin man syara bil kufri sadran, tapi orang yang lapang dadanya dengan kekufuran, fa alaihim ghadabun min Allah, maka atas mereka lah kemurkaan dari Allah, wa lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Itu dalilnya jelas. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Kalau antum perhatikan ayat ini jelas bahwa yang nggak kafir saat melakukan kufuran cuma satu kondisi, yaitu dipaksa. Adapun yang melakukan kufuran dengan sukarela, kafir dia. Ya. Dan kebanyakan orang yang melakukan kufuran dengan sukarela, kata Allah, itu karena lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Berkata Syekh, "Falam ya'dhurillah man min haula'i illa man nukrih." Pada ayat ini Allah tidak memberi uzur, tidak memberikan dispensasi ya dalam hukuman, dispensasi hukuman min haula ya kepada mereka illa man nukrih, kecuali orang yang dipaksa saja. Maka kauni qalbi mutmainnun bil iman. Tapi bukan cuma dipaksa, hatinya harus juga tetap di atas keimanan. Tapi kalau misalnya dipaksa, kemudian dia melakukan kufuran karena dipaksa dan hatinya tenang dengan kekufuran, kafir juga dia. Ya, disuruh kafir dia kalau enggak melakukan kufuran dibunuh dia, akhirnya dia terpaksa dia melakukan kufuran. Ketika dia melakukan kufuran, dia dapati hatinya tenang dengan kekufuran, kafir walaupun dipaksa. Yang tak kafir, yang melakukan kufuran karena dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan, karena ayatnya gitu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hanyalah orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Amma ghairu hadza, adapun selain di luar kondisi ini, faqad kafar, orang yang melakukan kufuran itu kafir. Ba'da imanihi, dia telah kufur setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan, apakah dia lakukan kufuran itu karena takut? Ya, takut kepada orang yang memaksanya. Takut dia nih. Artinya belum dipaksa, tapi cuma karena takut. Ya. Terus dia lakukan kufuran karena takut, kafir. Ya. Au mudarah, atau berbasa-basi, au apa nih? Musyahatan biwatanih, ya, atau dia karena kecintaan terhadap ya tanah airnya, ya, kemudian dia lakukan kufuran ya, karena alasan ya bela tanah air, dia lakukan kufuran. Au ahlihi, atau kecintaan kepada keluarganya, karena alasan cinta kepada keluarga dia lakukan kufuran. Au ashirati, atau kepada ya kabilahnya, kepada sukunya, au malih, atau kepada hartanya, au fa'ala ala wajil mazih, atau dia lakukan kufuran main-main, au liwaridzalika minal a'rad, atau alasan yang lain. Semuanya itu pelakunya kafir illal mukrah. Yang enggak kafir cuma satu kondisi, yaitu siapa? Orang yang melakukan kufuran dan dia dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Faqad istathnahu Allah. Orang inilah yang dikecualikan enggak kafir. Ya, siapa dia? Yang melakukan kufuran karena dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Fala yadullu ala hadza min wajhain.
Hal ini kita dapati pada ayat tadi dari dua sisi. Yang pertama, qaulu ta'ala illa man ukrih. Firman Allah Ta'ala, Allah bilang, kecuali yang dipaksa. Falam yastathnillahu ta'ala ilal mukrah. Maka pengecualiannya hanya untuk orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insana la yukrah illa 'alal kalam awil fi'l. Dan diketahui, ya, dimaklumi bersama bahwa yang bisa dipaksa pada seseorang itu cuman ucapan dan perbuatan. Adapun hati nggak bisa dipaksa. Karena hati nggak bisa dipaksa, ya. Makanya disebutkan dalam ayat apa? Dan hatinya tetap di atas keimanan. Amma aqidatul qalb, adapun akidah hati, fala yukrahu 'alaiha ahad. Enggak ada seorang pun yang bisa maksa hati seorang. Ya, yang bisa dipaksa itu cuma apa? Ya, lisan, suruh ngomong, suruh caci Allah misalnya. Ya, kalau enggak dipenggal. Ya, boleh di situ dia caci Allah. Tapi dengan syarat kalau hatinya itu tenang dengan kekufuran, kafir dia. Ya. Kalau hatinya tenang di atas keimanan, nah, yang namanya ucapan itu emang bisa dipaksa. Jadi hati itu nggak bisa dipaksa. Makanya disyaratkan hatinya harus tetap tenang di atas keimanan. Yang kedua, qaulu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya al-akhirah. Yaitu yang disebutkan di akhir ayat. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dari akhirat. Fasarraha, ayat ini jelas-jelas menerangkan anna hadzal kufur wal 'adzab lam yakun bisababil i'tiqad bil jahl aw al bughd lid din aw mahabbatul kufur. Maka jelas-jelas di sini diterangkan bahwa kekufuran ini, ya, itu tidak terjadi disebabkan karena keyakinan. Berarti apa? Karena perbuatan. Ya. Tidak terjadi disebabkan karena keyakinan atau kejahilan atau karena benci kepada agama atau karena kecintaan kepada kekufuran. Wa innama sababuhu, melainkan kenapa dia melakukan kekufuran tadi, sebabnya adalah annalahu fi dzalika hadzan min hadzid dunya. Memang ada, ya, serakah sama dunia. Lebih cinta terhadap dunia. Fa atharu 'ala din. Kenapa dia dahulukan, ya? Dia korbankan agamanya, ya. Dia lakukan kekufuran, ya, karena dia mendahulukan, ya, dunianya daripada agamanya. Artinya apa? Artinya orang yang melakukan kekufuran, ya, kalau dia lakukan kekufuran itu dengan atas kerelaan, tanpa paksaan, ya, dia kafir walaupun, ya, alasannya tadi karena khawatir sama jabatan, kafir dia. Ya, takut dagangannya nggak laku, kafir dia. Ya, takut misalnya dikucilkan oleh masyarakat, gara-gara itu dia nggak mau ikut, ya, jalan kebenaran. Ya, dia tetap larut dengan, ya, masyarakatnya yang, ya, jauh dari bimbingan agama. Dia nggak mengajak kepada tauhid, tidak mengingkari kesyirikan, ya, hanya karena pengen tetap dianggap bagian dari mereka. Ya, nggak mau kalau masyarakatnya itu akhirnya, ya, memandang negatif, ya, si fulan itu udah ikut aliran sesat, katanya si fulan itu Wahabi. Nah, untuk menjaga itu dia tetap larut dengan masyarakatnya. Ya. Maksudnya apa? Dia takut dengan kedudukannya, takut dengan pergaulannya, takut dengan apa? Dengan zona nyamannya. Karena itu dia nggak mau mengamalkan tauhid. Ya, walaupun dia tahu apa itu tauhid. Ya, perbuatan dia yang ikut melakukan kekufuran, ya, itu menjadikan dia kafir. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla sebut yang demikian itu disebabkan karena mereka melebihkan dunia daripada agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa azam wa azzu akram. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha agung dan maha mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sini lihat penjelasan terakhir nomor 97.
Artinya orang yang melawan kufuran karena dunia, jabatan, takut miskin, basa-basi, mereka lebih kafir daripada orang yang menistakan agama Allah. Main-main dan senda gurau saja. Meskipun kedua perbuatan ini sama-sama mengkafirkan pelakunya, tapi yang pertama lebih kufur karena pelakunya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, di mana yang kedua hanya senda gurau saja. Jadi antum baca ya, itu penjelasannya nanti. Ya, ini kita persingkat ya. Dengan ini selesai sudah ya pembahasan kita. Nanti lanjutannya kita sambung pembahasan itu apa kitab bukan mualaf fi ahli Islam itu apa fi mualaf ahli Islam, kitabnya Syekh Sulaiman. Dalail. Kita bahas dalil tentang hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik. Oh itu kitab itu seru itu. Langka dia. Iya, nggak ada yang bahas tuh. Nggak ada yang jual, nggak ada yang bahas. Yang jual susah, yang bahas juga jarang. Anda belajar, karena ketemu sama Syekh Shalih Al Fauzan bahas kitab itu tahun 2000, antara 2003 sampai 2006. Ya Syekh Fauzan bahas kitab itu di majelis ini. Jadi kitab yang dibukukan itu ada hadir tuh. Hadir. Jadi disebutkan dalil-dalil di situ tentang hukum memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Serunya kenapa? Karena kitab itu ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah ketika ya pasukan Turki Utsmani menyerang Diriyah. Ya, di saat orang-orang Badui yang ada di luar kota Diriyah itu, ketika datang pasukan Turki Utsmani, mereka membelot. Ya, membelot bersama pasukan Turki Utsmani. Syekh Sulaiman sudah tulis itu kitab itu tentang hukum orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik. Maksud dengan orang musyrik itu siapa? Orang-orang Turki Utsmani. Dan akhir hayatnya Syekh Sulaiman itu dibom. Jadi dibomnya bukan dari jarak jauh, ditaruh di meriam dia. Dia ditaruh di meriam, dimoncong meriam, kemudian dinyalakan meriamnya, jasadnya berantakan. Jasadnya berantakan. Ya. Umurnya baru 35 Syekh Sulaiman. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini cucunya Syekh Muhammad. Ya, dia yang nulis kitab Taisir Azizil Hamid. Tahu nggak kitab Taisir Azizil Hamid? Itu syarah yang pertama terhadap kitab Tauhid. Dari Taisir Azizil Hamid itu Syekh Abdurrahman bin Hasan nulis Fathul Majid. Yang terkenal Fathul Majid. Ya. Sebenarnya sumbernya Fathul Majid itu Taisir Azizil Hamid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman. Dan ketika itu umurnya nggak lebih dari 35. Itu bisa bayangkan. Ya. Encer banget ketatnya. Ya. Kita cukupkan ya sampai sini. Insyaallah ketemu Jumat depan kita bahas kitab Dalail. Kita akhiri subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.